Halo guys, kembali lagi dengan saya lagi, dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film You Are the Apple of My Eye. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor terkenal yang sudah memerani banyak sekali peran. Salah satu perannya adalah sebagai Murayama dalam serial Hack and Law. Dan tanpa basa-basi, mari langsung kita masuk ke alur pembahasannya. Check it out. Scan dibuka dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Kosuke yang sedang pergi untuk ke sekolah. Di tengah perjalanan, dia pun bertemu dengan kedua temannya yang bernama, sebut saja, si Gembul dan si Kurus. Lalu sampai di sekolah, dia pun lagi-lagi diomeli gurunya karena tidak juga memangkas rambutnya yang sudah gimbal. Lalu di sekolah, dia juga bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu Yosaka, si cewek sangean. Dan sampainya di kelas dan pelajaran berlangsung seperti biasa, Kosuke yang merupakan murid yang memang sangat bandel lagi-lagi mendapat hukuman dari gurunya karena tidak memperhatikan pelajaran dengan baik. Lalu Kosuke pun disuruh oleh gurunya untuk duduk di depan seorang murid cewek yang sangat pintar yang bernama Hayase. Di mana Hayase ini bukan hanya murid yang sangat pintar, tapi juga merupakan murid yang sangat cantik. Gurunya Kosuke pun menyuruh Kosuke untuk duduk di depan Hayase agar Hayase dapat mengajari Kosuke untuk tidak lagi bandel dan semangat dalam belajar. Setelah pelajaran selesai, Kosuke pun mengajak teman-temannya untuk mendengarkan lagu terbaru di rumahnya. Gembul, Kurus, dan Yosaka pun setuju karena mereka juga merupakan penggemar dari lagu terbaru tersebut. Namun, Hayase menolaknya karena dia harus fokus belajar, mengingat ujian MTK yang semakin dekat. Tidak lama kemudian mereka pun pulang dari sekolah, di mana Kosuke, Gembul, dan Kurus pulang bersama dan Yosaka pulang bersama Hayase. Di tengah perjalanan, Kosuke, Gembul, dan Kurus singgah untuk pergi mampir ke kedai teman mereka yang bernama Sato. Di sini Sato yang menyukai Hayase mengira bahwa Hayase ikut berpesta bersama mereka. Akhirnya Sato pun menawarkan diri untuk ikut bersama mereka. Kosuke pun memperbolehkan Sato ikut bersama mereka. Saat Hayase sudah sampai di rumah, Yosaka melihat kucing yang sedang berada di jalan. Yosaka pun iba dan menghampiri kucing tersebut. Lalu tidak lama kemudian dia pun berpas-pasan dengan Kosuke. Dan Yosaka pun mengatakan kepada Kosuke bahwa dia tidak bisa ikut untuk mendengarkan lagu tersebut karena dia harus mengurus kucing yang ditemukannya. Kosuke pun tidak masalah dan mengiyakan kemauan dari Yosaka tersebut. Dan akhirnya mereka pun berpesta hanya 4 orang. Di mana dalam pesta tersebut Sato bingung karena Hayase tidak ikut. Akhirnya Sato pun ingin pulang saja, namun dihadang oleh Kosuke karena Kosuke tahu bahwa Sato ikut hanya untuk melihat Hayase. Sehingga Kosuke pun memaksa Sato untuk ikut berpesta bersama mereka. Malam harinya, Sato pun pergi ke rumah Hayase untuk mengintip Hayase yang sedang belajar. Lalu bersama dengan itu ternyata si Kurus juga pergi ke rumah Hayase. Lalu keesokan paginya, tibalah mereka belajar di sekolah seperti biasanya. Celakanya, Hayase lupa membawa buku pelajarannya. Beruntung, ada Kosuke yang langsung memberikan bukunya kepada Hayase. Setelah itu, Kosuke pun berdiri dan langsung mengatakan kepada gurunya bahwa dia tidak membawa buku paketnya. Karena pengakuannya itu, akhirnya Kosuke pun dihukum untuk duduk membelakangi guru. Saat jam istirahat, Hayase pun mendatangi Kosuke. Dan Hayase berterima kasih kepada Kosuke karena berkat dia tidak jadi dihukum oleh guru. Lalu scan pun berpindah, di mana diperlihatkan ternyata Kosuke sangat mencintai bela diri. Di mana dia diperlihatkan sedang sparring atau latih tanding kepada temannya yang sudah sabuk hitam. Temannya ini bernama Kento. Namun namanya juga sudah sabuk hitam, dia pun dengan mudah mengalahkan Kosuke. Lalu keesokan paginya terlihat bahwa Hayase dan Kosuke tiba lebih cepat di sekolah. Kosuke pun bertanya kepada Hayase apakah cita-citanya ingin menjadi dokter seperti kakak-kakak dan ayahnya. Hayase tidak tahu dengan cita-citanya tersebut. Lalu tidak lama kemudian datanglah Kento, di mana Kento mengatakan kepada mereka berdua bahwa terlihat bahwa mereka berdua semakin dekat saja. Lalu tibalah jam pelajaran, di mana di saat jam pelajaran terlihat bahwa seperti biasa Hayase dapat dengan baik menjawab pertanyaan guru. Namun berbeda jauh dengan Kosuke yang seperti biasa tidak memperdulikan pelajaran. Lalu sepulang sekolah,
Hayase pun memberikan salah satu rumus MTK kepada Kosuke, di mana Hayase mengatakan kepada Kosuke bahwa dia harus belajar menggunakan rumus ini agar bisa dapat nilai tinggi di ujian MTK. Namun Kosuke tidak memperdulikannya dan sibuk dengan sepedanya. Namun Hayase dengan polos menusuk Kosuke menggunakan pulpennya dan memaksa Kosuke untuk belajar agar dapat menghadapi soal MTK dengan baik. Karena dipaksa Hayase mau tidak mau, Kosuke pun menerima rumus tersebut. Dan setelah menerima buku rumus tersebut, entah kenapa Kosuke menjadi semangat belajar, di mana dia mempelajari rumus-rumus yang diberikan Hayase dengan baik. Dan di sekolah, Hayase masih sempat-sempatnya memeriksa pekerjaan rumah dari Kosuke. Sementara itu, saat istirahat, Yosaka pun mengatakan kepada Hayase bahwa diam-diam Kosuke mempelajari buku yang diberikan oleh Hayase dengan baik. Lalu diperlihatkan Kosuke yang sedang serius dalam mempelajari buku rumus yang diberikan Hayase. Bahkan di rumahnya pun dia serius dalam mempelajari buku rumus yang diberikan oleh Hayase. Lalu tibalah pembagian nilai saat selesai ujian MTK, di mana di pembagian ujian tersebut Kosuke berhasil mendapatkan nilai yang bagus, dan tentu saja Hayase juga mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada Kosuke. Sementara itu, saat istirahat, Kosuke, Hayase, dan teman-temannya pun berkumpul di ruangan kelas. Kosuke pun mengatakan kepada Hayase jika Hayase mengetahui suara-suara seniornya yang dulu, maka suara-suara seniornya dapat didengar di dalam dinding, di mana Hayase dengan polosnya menempelkan kupingnya ke dalam dinding. Dan tentu saja Kosuke pun mengejeknya karena hal yang dikatakannya pun bohongan, dan tidak mungkin suara seniornya bisa masuk ke dalam dinding. Namun sepertinya kejadian itu membuat teman-temannya terdiam, karena teman-temannya merasa bahwa hubungan Kosuke dan Hayase semakin dekat. Lalu siang pun berganti malam, di mana di malam hari ternyata Kosuke dan Hayase belum juga pulang. Lalu terlihat Kosuke sangat bangga saat mendapat nilai yang sangat bagus. Namun Hayase mana mengatakan kepada Kosuke agar tidak belagu. Kosuke menantang kepada Hayase untuk melihat nilai siapa yang paling tinggi di ujian MTK berikutnya. Hayase pun setuju, dan Hayase mengatakan jika dia menang, maka Kosuke harus membotaki rambutnya. Dan Kosuke pun setuju. Namun, jika yang menang adalah Kosuke, Hayase harus mengubah rambutnya menjadi gaya poni. Lalu mereka pun setuju dan memulai pertandingannya. Lalu, hari demi hari pun berlalu, di mana Kosuke dan Mana sama-sama berjuang untuk mendapat nilai yang bagus. Bukan hanya itu, Kosuke pun berusaha mengganggu Mana agar tidak konsentrasi dalam belajar di sekolah. Hingga akhirnya penonton pun dimulai, di mana hasil akhir sudah dibagikan di sekolah. Dan ternyata Hayase Mana menang dalam pertandingan kali ini. Dan malam pun tiba. Seperti biasa, tinggal mereka berdua lah yang berada di sekolah. Di tengah hujan yang deras, Kosuke tiba-tiba berlari menuju barber. Di mana di barber shop itu, Kosuke pun yang selama ini tidak pernah memotong rambutnya, akhirnya mau membotaki rambutnya. Dan keesokan paginya, teman-temannya pun sibuk mengejek Kosuke. Dan Kosuke melihat bahwa Hayase mengubah gaya rambutnya, di mana Hayase telah mengikat rambutnya menjadi poni. Dan tentu saja semua orang laki-laki di sana terpana melihat kecantikan Hayase. Padahal kita tahu sendiri bahwa Hayase lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Lalu di dalam ruangan tiba-tiba ada seorang polisi yang masuk ke ruangan mereka, di mana polisi mengatakan bahwa telah terjadi pencurian berangkas di sekolah tersebut dan dilakukannya antara jam 7 malam hingga jam-jam 8 malam. Hal itu membuat Kosuke marah karena dirinya dan Hayase merasa dituduh. Bukan hanya Kosuke, Hayase Mana dan teman-temannya melempar tas mereka dan menyuruh polisi tersebut untuk memeriksa tas itu masing-masing. Hal itu pun berujung dihukumnya mereka, dan terlihat bahwa Hayase menangis saat dihukum seperti itu. Baginya, itu adalah pertama kalinya dihukum, dan itu sangat memalukan. Dan tak terasa, hari berganti hari, bulan berganti bulan.
mereka semua sudah melakukan ujian nasional dan lulus. Hayase pun melakukan pidato perpisahan di depan teman-teman mereka. Lalu setelah itu Yosaka dan Hayase pun terlihat duduk berdua, dan Hayase pun nampaknya berbisik sesuatu kepada Yosaka. Lalu setelah itu diperlihatkan bahwa mereka melakukan sebuah tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Serta Yosaka, mereka pun terlihat melakukan acara perpisahannya sendiri, di mana mereka pun bersenang-senang di pantai karena telah menyambut kelulusan mereka, di mana masing-masing dari mereka mengatakan cita-cita mereka. Lalu Hayase pun mengatakan bahwa dia takut melihat darah dan tidak ingin menjadi dokter seperti kedua kakaknya. Dia pun mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang psikolog. Lalu tibalah saat Kosuke ditanya, mana Kosuke mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang besar.